yang beasiswa di Ubaya ini karena sudah pasti. Karena pasti. saya nanti kalau di negeri, kalaupun keterima saya belum tahu harus bayar berapanya seperti itu. Oke. Ya. Terus Bel, ini kan kalau waktu berarti kalau misalnya kamu ngambil swasta, ini sudah ada pure orang tua sama sekali nggak pernah memaksakan ya? Ya itu tadi, orang tua saya tidak memaksakan saya harus melanjutkan studi perguruan tinggi apapun. Meskipun perguruan tinggi apapun, tapi disarankan untuk yang istilahnya itu bagus lah menurut kita ya, caranya tahu bagus atau enggak ya seperti yang saya jelaskan tadi dengan mencari track recordnya seperti apa perguruan tinggi negeri atau perguruan swasta itu seperti apa. Jadi disarankan, tapi tidak dipaksakan harus kemana sesuai dengan pilihan saya. Oh iya. Tidak pernah dipaksakan untuk di mana atau di mana gitu. Oke Bel, Bu Anita penasaran lagi gini. Ini kan sudah ya perguruan tinggi menurut Bu Anita sudah cukup, tapi Bu Anita yang penasaran gini. Kamu kan baru mau menjadi mahasiswa, ya kan? Ya. Terus setelah itu kamu kena pandemi. Ya Kan? Kena pandemi. Ini juga ada pertanyaan dari teman seangkatanmu, ya Bel, teman seangkatanmu Jennifer. Dia tanya, gimana menurut kamu pandemi, terus kemudian kamu harus kuliah, apalagi kan kuliah ya? Bu. Tanggung jawabnya kan kamu tadi bilang tanggung jawabnya besar. Apakah efektif? Ya, saya jawab ya Bu. Ya, jujur saja saya lebih senang dengan pembelajaran tatap muka ya Bu. Tapi ya kita harus memaklumi, kita harus menyadari karena kejadian ini juga tidak ada yang mengira akan terjadi seperti ini kan. Ini kan di luar kendali kita. Jadi dengan situasi darurat ini kita mau nggak mau ya belajarnya untuk sementara daring atau online. Ya meskipun karena mungkin sebagian dari kita itu kebanyakan ngomong nggak suka atau susah istilahnya dalam belajar daring. Oh ini banyak kendalanya gini. Tapi ya saya berikan tips ya. Ya boleh sekalian tips. Kita kan manusia, kita kan diberi akal dan budi. Kita kan bisa bertahan sampai selama ini belum punah kan karena kita bisa beradaptasi. Nah tentunya dengan tantangan seperti ini kita juga harus bisa beradaptasi dong. Kan nggak mungkin manusia itu menjalani proses yang gitu-gitu aja. Tentunya kan pasti ada perubahan di perjalanan itu. Nah mungkin di sini kita bisa belajar untuk lebih beradaptasi lagi, untuk kedepannya itu lebih siap dalam menghadapi jika ada situasi ya, jangan sampai ya misalnya situasi yang menghalangi kita untuk bertatapan langsung seperti itu. Jadi di sini kita juga bisa belajar, oh gini caranya beradaptasi itu. Kita harus istilahnya itu bukan mengeluh ya, maksudnya itu lebih ke sadar atau belajar untuk ya menerima dulu, bersyukur yang penting kita masih sehat, bisa kita masih bisa bertemu, kita masih bisa melanjutkan studi meskipun terbatas. Kalau kalian mikirnya oh enak lah guru-guru enak gak ngajar di sekolah kayak gitu ya kan. Biasanya kan ada tuh jujur aku juga pertama ini kayak gitu mikirnya. Tapi ya setelah saya baca-baca lagi atau lihat-lihat di IG atau di saya menjalani seperti kayak guru saya itu ya kayak asisten dosen atau apa gitu ya, saya sadar kalau mereka juga nggak enak-enakan ternyata. Bayangkan mereka menyiapkan materi terus belum lagi apalagi dalam bentuk video ya Bu ya, dalam video belum editing, belum ngasih materi, belum ya apa caranya itu supaya materi itu nyantol ke muridnya, terus baru dikirim ke muridnya, terus muridnya itu masih ngejar-ngejar lagi, terus kalau muridnya ngumpulin itu belum ngoreksi lagi. Jadi di sini kita sama-sama porsinya ya Bu ya. Jadi nggak ada yang lebih disusahkan atau lebih menderita, semuanya sama, porsinya sama, hanya caranya yang berbeda. Iya betul. Saya nggak disuruh loh Mas, disuruh Bu Anita. Iyalah kan itu pendapatmu sendiri Bel. Oke, Bel, kamu kan sebagai seorang mahasiswa, ini juga sempat menjadi dilema ataupun ya kebosanan lah. Baik Bapak Ibu guru juga jenuh ya. Lama-lama harus selalu kirim video kayak gini tuh Bonita juga jadi nggak enak gitu loh. Bonita juga ada beban moral. Bonita harus menjelaskan karena ini juga salah satu tanggung jawab Bonita juga menjelaskan kewajiban. Akhirnya minta tolong kamu kan pengalaman supaya lebih mengena lagi karena Bonita sama sekali nggak bisa ketemu secara langsung. Nah tapi kemarin itu
Bu Rita sempat ada pertanyaan Bel, ya kan? Ini kan kamu salah satu anak yang juga tadi sempat bilang kalau susah buat belajar kalau nggak ketemu secara langsung. Ya kan lebih enak tuh ketemu secara langsung, bisa protes, bisa interaksi ya kan, bisa melihat ekspresinya langsung. Kalau nggak ngerti kamu masih bisa ketemu. Kalau gini kan semua terbatas. Tetapi mau tidak mau kan kamu harus ngikutin prosedur dan kamu harus paham sama pembelajaran. Robel, wanita yang ingin tahu kalau Robel itu cara belajarnya itu gimana? Apalagi sekalian tips buat anak kelas 12, adik-adik kelasmu kelas 12 mau menjelang ujian. Coba kamu ceritain, kamu flashback lagi waktu kamu SMA tuh cara belajarmu tuh gimana? Cara belajar? Apa kamu tipe yang tertata atau yang pokoknya on the spot atau gimana? Wanita ini jujur ya? Jujur, boleh jujur. Bukan jujur. Saya menyuruh kalian untuk menjadi seperti saya, jujur. Iya. Saya kalau ulangan itu misalnya UAS, saya nggak pernah belajar 1 minggu atau beberapa minggu sebelumnya. Saya mesti belajarnya mepet-mepet, jujur ini. Entah itu kisi-kisi, entah itu apa, itu saya mepet-mepet. Terus bagaimana caranya kamu bisa mengepet-mepet dengan kamu itu mengimbangi supaya kamu paham atau untuk mendapatkan nilai yang memuaskan dalam ulangan atau ujian? Pertama, saya memanfaatkan catatan-catatan. Kalian waktu pembelajaran itu kalian jangan malas-malas untuk mencatat apa aja yang kalian kiranya belum paham atau mencatat seluruh tugas. Kalian harus selalu mengerjakan tugas. Itu kalau tugas saya nggak pernah telat atau nggak pernah mengerjakan, saya nggak pernah. Dari tugas-tugas atau catatan-catatan itu tentunya sedikit-sedikit kalian pasti kalau buka lagi, oh ini yang saya pelajari kemarin, oh ini yang tugasnya dulu pernah diberikan oleh guru A atau guru B. Jadi oh ini nanti mungkin yang keluar dari ulangan, seperti itu. Dan selain itu bagaimana caranya bisa mengoptimalkan belajarmu? Ya dengan memanfaatkan atau bekerja sama istilahnya dengan teman. Maksudnya apa? Bukan waktu ulangan bekerja sama. Tapi waktu itu nggak boleh nggak boleh Jadi sebelum kalian ulangan, misalnya pelajaran matematika nih, terus habis itu kalian lemah di matematika, kalian tanya ke si X ini teman kalian yang pintar matematika. Kalian nggak usah takut untuk bertanya-tanya. Nah, tapi caranya ya apa? Dengan cara jika si X tanya ke kamu juga akan bisa meresponnya dengan baik. Misalnya kamu mempunyai kelebihan di pelajaran misalnya sejarah misalnya, tapi si X ini lemah di di sejarah, tapi kuat di matematika. Lah kamu sebaliknya ya, kamu bisa tukar pikiran ya. Jadi harus apa ya istilahnya bekerja sama lah satu sama lain. Kamu nggak pahamnya di mana, kamu nggak bisanya di mana, kamu jelaskan. Ada kok Bu kayak gitu. Misalnya anaknya itu jago matematika, jago hitung-hitungan, tapi kurang di misalnya di olahraga, kesenian dan kayak pelajaran-pelajaran muatan lokal, sejarah, bahasa Jawa seperti itu. Nah, kalian harus saling bantu satu sama lain. Itu tips saya sih. Apalagi di era online seperti ini kan Bu. Jadi interaksinya kurang mungkin. Mungkin bisa dengan grup chat atau grup call seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk beradaptasi dengan situasi kita sekarang. Kalau saya sih gitu. Tapi kalau secara spesifik Bel, kamu tuh akan lebih cepet nangkep itu dengan cara belajar yang seperti apa? Gurunya tuh cerita, kan ada tipe kayak belajar kan, yang ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Kalau yang auditori itu biasanya kamu lebih senang guru tuh modelnya itu cerita, ceramah, jadi kamu akan lebih cepet nangkep dengan suara, media suara. Tapi kalau visual tuh kamu suka, misalnya ada beberapa temenmu dia itu sampai catatannya tuh warna-warni, saking dia tuh telaten atau saking dia tuh memang suka ya. Terus kemudian dia suka sama bapak ibu guru dengan menayangkan sebuah video ataupun PPT yang bergambar. Ada yang juga yang kinestetik itu dia akan lebih cepat nangkep kalau dia mencoba sendiri, melihat sendiri, mempraktekkan sendiri. Nah kalau kamu sendiri tipe yang gimana Bel? Mungkin saya ke audio ya. Ke audio? Jadi kamu lebih cepat nangkep kalau mendengarkan secara langsung. Saya kalau misalnya kayak bercerita gitu malah saya bosen. Kalau saat itu juga ketika guru itu menjelaskan pelajaran A misalnya, terus saya nggak tahu gitu atau kurang paham di bagian mana, ya saya langsung tanya
saya nggak akan sungkan-sungkan untuk langsung tanya apa yang kiranya saya nggak paham. Nah dari situ ketika mendengar jawabannya itu nanti akan saya serap dan lebih saya ingat lagi daripada harus hanya mendengarkan terus kayak penjelasannya secara gitu. Jadi sering-seringlah bertanya. Tapi kamu les gak, Bel? Jujur saya dari SD sampai SMA 12 tahun sekolah saya nggak pernah sekalipun les. Gak pernah les. Jadi padahal kakak saya les, guru les. Kamu guru les malah? Kakak saya guru les, tapi jujur saya nggak pernah dilesi kakak saya. Jadi kamu pure memang belajar sendiri? Saya kalau tanya ke cici saya gitu ya, kakak saya kan namanya Cece, kakak perempuan. Ini ya apa sih kok gitu misalnya kimia. Saya kan berapa bisa kimia. Cici saya pinter kimia, ya dia jelaskan tapi ya akhirnya eker. Beda pendapat akhirnya malah. Wah. Jadi ya untuk menghindari itu ya saya nggak sebisa mungkin nggak menyanyikan. Jadi meskipun kakak saya guru les privat atau itu ya saya juga nggak pernah les juga, tapi nggak pernah saya les. Dan karena saya juga nggak suka les. Jadi kamu lebih belajar sendiri? Ya karena kita kan di sekolah sudah berapa jam itu? 8 jam. 8 jam terus kita harus les lagi. Daripada gitu ya kita memanfaatkan 8 jam itu. Kalau menurut saya saya nggak kan beda-beda, kebutuhan orang kan beda-beda Bu. Ada yang bisa nangkep kalau misalnya dileskan atau ada yang lebih ke personal, ada yang bisa mandiri. Kalau kebetulan saya yang ke mandirinya karena menurut saya lebih baik memanfaatkan 8 jam itu dengan baik. Jadi selama di sekolah itu kalian benar-benar paham atau memahami, tentunya kalian bisa. Tentunya kalau misalnya ada gurunya lupa menjelaskan atau kurang jelas dalam menjelaskan ya kalian tanya. Apa-apa. Kalian ditanya di luar jam pelajaran itu juga nggak apa-apa kok. Selama ini loh saya merasakan gitu. Nah ini kan sudah mulai bahas ke SMA ya Bel. Ya, kamu gimana menurutmu sebagai istilahnya kan alumni ya, memang belum terlalu lama ya jadi alumni kan, baru berapa bulan jadi alumni. Terus kan apalagi kamu kan juga salah satu siswa korban dari pandemi kan, sampai akhirnya Bonita tahu untuk angkatanmu kan sampai harus PIB untuk persiapan ujian nasional, terus kemudian akhirnya dibatalkan gitu aja ya kan, nggak ada kejelasan. Sampai akhirnya mau rencana perpisahan, pelepasan nggak jadi, pokoknya semua akhirnya batal, tiba-tiba sudah hilang gitu sendiri-sendiri kan. Kalau kamu sendiri perasaanmu sudah menjadi alumni terus dengan posisi pandemi seperti ini, Bapak Ibu guru nggak bisa kasih kenang-kenangan yang sama seperti kakak-kakak kelasmu sebelumnya, gimana perasaan Bonita pengen jujur tahu? Jujur pertama ya saya awalnya kecewa dan sedih, terutama ketika tidak ada momen pelepasan itu, terutama kalau saya sih momen pelepasan siswa atau perpisahan yang itu loh Bu, yang graduation. Nah, saya agak kecewanya di situ karena karena itu kan momen prestisnya ya Bu ya, momen ikoniknya, kalian sudah lulus sekali seumur hidup, kalian foto bareng dengan guru kalian, terima ijazah terus dengan panggung nanti, itu kan juga suatu momen prestis tersendiri. Tapi lama kelamaan awalnya mungkin saya terbawa emosi, jadi kecewa dan marah ya, bukan marah sih, kecewa dan sedih terutama. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan juga semakin dewasa ya Bu ya, kita berpikir lagi kalau kita jadi guru, kalau kita jadi kepala sekolah, apakah bisa dinekatkan untuk melakukan kegiatan seperti itu, apakah mungkin? Tentunya kalau jika ada resiko atau ada imbas buruknya dari pemaksaan, misalnya dengan saya misalnya jadi kepala sekolah nih terus memaksakan kegiatan itu ada kan, tentunya imbasnya itu juga saya sendiri atau banyak orang yang terlibat, jadi banyak resikonya. Jadi tentunya pasti semua keputusan itu ada pertimbangannya Bu. Jadi saya sekarang lebih memaklumi dan saya memahami kenapa kok sampai sekolah membatalkan seperti itu, karena memang situasinya seperti ini. Jadi di sini kita juga kembali lagi belajar untuk lebih menerima keadaan. Jangan selalu kita mengeluh dan merasa beban yang kita tanggung ini sangat berat, atau beban yang tak tanggung ini loh paling berat, nggak ada yang lain yang lebih berat dari aku. Jangan seperti itu. Jadi padahal di lain tempat atau di
orang lain itu juga merasakan beban yang bahkan mungkin lebih berat. Tapi bedanya apa? Mereka tidak mengungkapkannya. Mereka memilih untuk diam. Padahal dengan diam itu belum tentu beban mereka itu lebih ringan daripada kalian. Tapi kalian seiring berjalannya proses itu kalian pasti akan paham dengan apa yang aku umumkan. Kalian dengan situasi seperti ini kalian mungkin mengeluh, ya nggak apa-apa. Emang manusia ya, maksudnya ya normal hal tersebut. Tapi ya seiring berjalan waktu kalian akan lebih dewasa dan lebih memahami kenapa sih kok bisa kayak gini. Tentunya kalian bisa memahami gitu. Kalau saya sih. Berarti kamu juga sempat kecewa ya. Gak ada foto kenang-kenangan. Kalau pernah sekolah di sini, kemudian sudah dinyatakan lulus ya gimana lagi. Ya semoga adik-adik kelasmu tidak merasakan hal yang sama, pandemi sedang selesai gitu ya. Supaya kalian nggak mengalami apa yang kakak kelas angkatanmu ini tahun 2020 ini yang dirasakan. Kalian bisa perpisahan, bisa graduation, bisa merasakan momen prestis terakhir. Semoga. Oke, kalau gitu Bu Anita mewakili kamu. Bukan graduationnya tapi lebih momen emosional untuk mengingat-ingat lagi. Jujur memang ya kalau kita ada di panggung graduation itu kayak memori tentang sekolah itu tiba-tiba keluar lagi. Aku kangen waktu misalnya makan di kantin lah, atau aku kangen sama teman-temanku misalnya nonton di kelas lah, atau makan di kelas lah, atau misalnya kegiatan misalnya pensil apa. Tapi untuk Robel ada nggak momen yang paling emosional yang menurut kamu nggak akan pernah terulang lagi? Dipanggil pas upacara. Dipanggil waktu upacara? Iya. Kenapa kamu dipanggil? Apa karena kamu nggak pakai pakaian lengkap atau apa? Karena dapat paralel itu. Itu sih momen prestisnya sampai sekarang yang saya ingat sudah itu. Itu yang menurut saya suatu kebanggaan tersendiri. Atas saya juga berterima kasih ya sekolah, mungkin semoga saja sekolah masih melanjutkan tradisi seperti itu. Karena apa? Bukan menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang buruk, enggak. Di situ kan untuk menghargai ya Bu ya. Momen-momen kayak gitu kan mungkin hal yang biasa bagi sebagian orang, tapi kan bagi sebagian orang juga hal itu spesial dan tidak akan pernah terulang kembali. Jadi kalau momen-momen seperti dipanggil di waktu upacara saat dibilang kalau kamu adalah enggak, tapi saya jujur enggak hanya itu kan Bu, enggak hanya akademik kan Bu yang dipanggil itu. Ada prestasi baik akademik lain maupun akademik, saya salutnya sama sekolah ini selalu menghargai. Seberapapun usaha kalian, entah itu juara harapan, entah itu juara berapapun, juara 3, juara 2, juara 1, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, itu pasti dapat panggung tersendiri kan waktu upacara nanti kalian dipanggil, kalian disebutkan namanya dengan prestasinya apa. Saya jujur salutnya dengan sekolah. Salah satu hal yang buat saya salut dengan sekolah ini dengan seperti itu. Penghargaan yang mungkin sebagian orang itu anggap remeh, tapi juga sebenarnya itu suatu momen prestis tersendiri. Gitu. Jadi kalau momen prestisnya atau momen yang saya ingat ya itu saya momennya itu dipanggil itu. Yang paling mengena siapa? Paling mengena. Selain itu ada lagi nggak? Yang mungkin momen entah sama teman-teman atau mungkin pernah kejadian apa gitu di sekolah, ada nggak kira-kira? Kejadian apa ya? Misalnya momen-momen lucu lah ya di sekolah. Momen lucu apa ya? Kayak yang itu sih ya. Kebanyakan ya paling berkesan waktu kamu dipanggil karena kamu juara 1 paralel itu ya. Iya. Kamu juara 1? Macam-macam sih, maksudnya saya 1-3-3 kalau nggak salah. 1-3-3. Waktu kelas 10? 10 1, kelas 2 3. Kelas 2 3, kelas 3 3. 1-3-3 paralel. Untuk kelas IPA. Kelas IPA. Oke. Kalau momennya yang beragam menurut saya sampai sekarang. Berharga dan belum tentu terulang lagi. Ya. Kamu ada fotonya nggak kira-kira waktu? Nggak ada, cuma memori. Ingat aja. Tapi piagamnya masih ada kan? Piagamnya ada. Itu harus kamu pigora, kamu simpen supaya kamu bisa simpen toh, nggak sampai tak pigora. Jadi kamu simpen toh. Iyalah. Tapi waktu termasuk yang sertifikat prestasi itu juga sebagai bahan lampiran juga kan buat? Iya, di upaya nanti. Maksudnya di perguruan tinggi swasta nanti juga menerima, misalnya syaratnya itu bisa menambahkan lampiran-lampiran prestasi, entah itu lomba, entah itu apa. Kalian
nanti lampirkan entah itu prestasi akademik maupun non akademik, nanti pasti ada. Nanti terus jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Betul. Mulai dikumpulkan dari sekarang. Oke, Robel, ada nggak pesan terkhusus dari Robel buat adik-adikmu? Oke, pesan terkhusus ya Bu. Terkhusus apa yang ingin kamu sampaikan? Boleh pesan. Boleh apapun lah, nggak mesti harus tentang perguruan tinggi, apapun bebas. Tapi yang memang terkhusus dari hatimu sebagai kakak kelas yang ingin kamu sampaikan buat adik kelasmu. Ya, saya ingin menyampaikan yaitu tadi pertama, ketika kalian membuat suatu pilihan, kalian harus konsekuen atau bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Jangan kalian itu sekedar memilih, karena kita kan juga, kalian kan saya yakin sudah dewasa ya, pasti ya sudah kebanyakan pasti sudah di atas 15 tahun. Jadi kalian itu untuk berpikirnya lebih rasional. Kalian juga saranku, bukan saya menyuruh untuk overthinking ya Bu ya. Tapi kalian itu lebih realistis pikirannya. Kalian sudah dewasa. Beban yang kalian emban bukan lagi beban anak-anak. Kedepannya masa depan kalian sendiri yang menentukan, bukan orang lain atau orang tua kalian lagi. Dengan bekal-bekal seperti itu, kalian harus bisa mempersiapkan masa depan kalian dengan baik. Nanti ketika sudah lulus dari sekolah ini dan misalnya melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi, entah itu perguruan tinggi, entah itu advokat, entah itu apa, entah itu politeknik, pokoknya saran saya sih kalian tidak hanya di kuliah itu sekedar lulus. Jadi kalian jangan sekali-kali berpikir untuk aku kuliah di sini untuk dapat sarjana kok, cuma dapat untuk supaya dapat sarjana atau ijazah. Ya, saya sarankan jangan seperti itu pola pikirnya. Saya sarankan kalian di sini di kuliahan itu juga selain belajar kalian juga harus mencari koneksi. Karena apa? Koneksi itu juga sangat penting. Koneksi dengan mencari teman-teman yang dengan lingkungan yang baik ya Bu ya. Teman-teman, lalu belajar untuk mencari peluang. Jadi kalian tidak hanya melatih untuk sekolah saja, tapi peluangnya itu seperti apa. Nah, nanti kalian setelah lulus itu nanti kalau kalian itu bisa memanfaatkan peluang, bisa memanfaatkan koneksi, tentunya kalian akan lebih istilahnya itu mudah untuk mendapatkan menggapai masa depan yang kalian inginkan. Jadi jangan sekedar kuliah untuk lulus, tapi kalian benar-benar pelajari, pahami betul apa yang diajarkan itu supaya kalian kelak bisa menerapkannya di kehidupan nyata atau di masa depan kalian nanti. Jika misalnya ada kesempatan, orang tua ada rezeki bisa menyekolahkan lebih tinggi, ya kalian harus manfaatkan dengan baik, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena apa? Karena belum tentu semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti kalian. Ada yang ingin dapat kesempatan seperti kalian tapi tidak mencukupi atau misalnya itu ada kendala khusus yang sehingga dia tidak bisa mendapatkan kesempatan yang kalian dapat dengan mudah. Jadi apapun peluang atau kesempatan yang kalian dapatkan itu kalian harus manfaatkan semaksimal mungkin. Itu pesan dari saya sih. Seberapa penting Bel kita harus selalu belajar? Menurut kamu seberapa penting kita harus belajar? Ya, sangat penting ya. Guru terbesar adalah pengalaman kan. Jadi dari pengalaman itu kita bisa tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Otomatis dengan cara mempelajari pengalaman itu kan kita harus belajar. Oh apa sih kesalahanku yang kemarin? Oh apa sih yang salah dari yang tak lakukan kemarin? Untuk memperbaiki kan itu harus butuh belajar dan butuh proses kan Bu. Nah tujuannya kita untuk melanjutkan studi kan untuk bisa belajar dengan baik lagi, untuk menganalisa apa aja yang salah dari kita, apa aja yang perlu dikembangkan dari kita, yang kurang apa aja, seperti itu Bu. Jadi sangat menurut saya belajar itu penting untuk pengembangan diri selanjutnya Bu. Karena belajar itu adalah harta yang nggak akan pernah habis. Betul. Sampai kalian mati pun ilmu akan terbawa. Materi bisa hilang, materi bisa habis, tapi kalau ilmu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang sampai kita mati nanti. Seperti itu Bu. Ya, oke, terima kasih Robel atas waktunya. Mohon maaf ya, kita ganggu di sela-sela. Saya yang mungkin kelamaan jawabnya atau menjelaskannya kelamaan. Pasti ini pertanyaan-pertanyaan yang Bu Anita sudah sampaikan ini sudah mewakili hati dari adik-adik kelasmu dan juga
mewakili kegelisahannya mereka, karena kamu juga pernah merasakan kegelisahan itu ya. Semoga video ini jawaban dari saya bisa membantu sedikit lah untuk mereka yang merasa gelisah ataupun membutuhkan bimbingan untuk melanjutkan studinya, terutama ke perguruan tinggi swasta. Ya, pasti bermanfaat Robel. Terima kasih banyak ya Robel. Semoga kuliahnya lancar, semoga rencana untuk punya pabrik. Perusahaan apa? Perusahaan. Pokoknya saya pengennya itu menciptakan perusahaan yang ketika pegawainya ditanyai, kamu kerja di mana? Oh, itu loh perusahaan X misalnya. Wih, kamu kerja di situ ya. Itu. Amin. Saya pengennya seperti itu. Amin. Seperti, kamu kerja di Google kayak gitu ya. Ini gitu. Langsung buah gitu ya. Langsung, enak ya gitu. Ya semoga. Cita-cita saya gitu kok. Ya, nanti kalau misalnya Robel sudah sukses, ini kan kalau dimasukkan YouTube boleh ya, Bel? Boleh ya. Nanti kan ini ada rekam jejaknya, siapa tahu nanti waktu Robel sudah sukses, kemudian aku pernah ngomongin cita-cita ini ke depan adik-adik kelas. Amin. Kan? Jadi lebih banyak mendoakan. Terima kasih Robel atas waktunya. Semoga sukses kuliahnya. Semoga itu cita-citanya bisa terwujud, S2-nya bisa terwujud dan bisa bermanfaat buat adik-adik kelasmu ya. Terima kasih Bu Anita atas kesempatannya. Sama-sama Robel. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan nantinya kalian juga bisa punya kesempatan yang sama seperti Robel, bisa menginspirasi adik kelas yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih dan sampai ketemu di sekolah. Dadah. Kasih Robel. Kasih Bu. Maaf, saya kelamaan. Enggak lah, memang segini lah waktunya.